أمتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله خصوصا الشهداء الذين أجمعوا الشهداء الذين أسلموا في شيخنا مربي أرواحنا كياتنا الدنيا يزول من عجل فيها شيخ زين الدين جازولي شيخ نور الهدى جازولي شيخ جازولي عثمان من نجاح خالص قصير غفر الله ذنوبنا وذنوبهم ورحمنا وإياهم شاء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم لا يؤاخذ tidak akan mengambil padamu siapa Allah billagwi dengan sesuatu yang tidak berguna alka ini yang tetap fi aimanikum di dalam sumpahmu huwa adapun al-lagwi fi aimanikum atau al-kain ya itu ma perkara yasbiku yang salah ilaihi pada ma apa al-lisan nulisan atau yasbiku yang telah lalu min ghairi qasdil halifi dengan dari tanpa kesengajaan bersumpah kaqaulil insani seperti ucapan manusia la wallahi ucapan la wallahi tidak demi Allah wa bala wallahi dan ucapan bala wallahi bala iya wallahi demi Allah Allah tidak akan menagih janji kita janji manusia ketika kita mengucapkan janji yang tidak disengaja ucapan sumpah yang tidak disengaja Allah tentu tidak akan menagihnya tapi yang ditagih adalah walaki yu'akhidhu akan tetapi akan mengambil padamu bima dengan janji aqottum yang meyakinkan engkau bitakhwifi dengan dibaca takhwif wa tasydidi dan tasydid aqottum wa fi qiraatin dan di dalam qiraat yang lain aqottum yaitu dengan ucapan aqottum yang diambil yang ditagih janji oleh Allah adalah janji yang memang disengaja tidak sekedar ucapan la wallahi atau ucapan tidak demi Allah bukan semacam janji yang seperti itu yang ditagih oleh Allah akan tetapi janji yang serius kita ucapkan janji yang kita berhasil meyakinkan ke orang lain bahwa janji itu akan kita tepati nah janji itu yang akan ditagih oleh Allah bima aqottum al-aimana pada janji atau dengan janji alaihi atas Allah bi an halaftum dengan untuknya bersumpah engkau angkosdin dari kesengajaan sumpah yang disengaja janji yang disengaja yang sampai di situ kita berhasil meyakinkan kepada orang lain bahwa kita akan menepatinya itu yang akan ditagih oleh Allah atau janji kita kepada Allah apa kita janji apa misalkan orang yang sedang membiasakan untuk sholat 5 waktu terus kemudian dia sudah berjanji kalau besok akan dia tepati untuk nggak bolong sholatnya ternyata besoknya bolong nah ini janji seperti ini yang akan ditagih oleh Allah kalau sampai ini dilanggar nah inilah yang ada tuntutan yang harus ditebus ya janji yang harus ditebus fakaffaratuhu maka adapun kafaroh atau tebusannya aiman ail yamini artinya tebusannya janji idza haniftum apabila memecah engkau fihi di dalam yamin
itu it'amu asyarati masakina, memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Likulli miskinin, bagi tiap-tiap orang miskin, mudun adapun 1 mud. Min ausatima, dari tengah-tengahnya makanan, dari setengahnya makanan, tuta'imuna, yang memberi makan engkau, minhu dari ma, ahlikum, pada keluargamu. Jadi biasanya jatah makan keluarga seberapa, nah itu diberikan setengahnya. Ya itu batasannya seperti itu ya. Ini standar minimum. Jadi menginfakkan atau menebus janji yang kita lupakan itu dengan memberi makan setengah dari atau tengah-tengah dari apa yang biasa kita berikan pada keluarga kita. Ai aksodu, artinya sengaja engkau. Ai aksodu artinya sengaja engkau hu pada ma. Wa aglabu, dan membiasakan engkau hu pada ma. La a'lahu, tidak selebihnya ma. Wala adnahu, dan tidak sebawahnya ma. Artinya kita it'amut to'am kepada orang lain tidak lebih dari apa yang biasa kita berikan pada keluarga, juga tidak kurang. Nah, maka berada di tengah-tengahnya. Ini batasan penebusan sumpah yang kita langgar. Au kiswatu, atau memberi pakaian hum pada masakin, bima, dengan perkara yusama, yang diberi nama apa ma, kiswatan, pada satu pakaian, kakomisin, sebagaimana pakaian gamis, wa imamatin, dan surban, wa izarin, dan kain atau kain penutup ya, jarik. Wala yakfi, dan tidak cukup apa daf'uma, mencegah perkara dzukiro, yang disebutkan apa ma, ila miskinin, pada miskin wahidin, yang satu. Wa alaihi, dan itu atas ausatima tuta'imuna ahlikum au kiswatuhum asy-Syafi'i, adapun pendapat Imam Syafi'i. Au tahriru, atau memerdekakan engkau, itkun artinya memerdekakan engkau ya, au tahriru raqabatin, atau memerdekakan hamba sahaya, ai mu'minatin, artinya yang beriman, kama fi kafaratil qatli, sebagaimana di dalam kafarahnya qatl, pembunuhan. Wa zihari, dan zihar, hamlan, karena menanggung, lil mutlaki, terhadap perkara yang mutlak, alal muqayyadi, atas yang diqayyidi. Jadi kalau misalkan ada sumpah yang kita langgar, nah ini bisa, cara menebusnya adalah dengan memberikan makan 10 orang, atau memberikan pakaian pada 10 orang, dan ini menurut Imam Syafi'i ya. Terus kemudian memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Faman, maka adapun siapa saja itu lam yajid, tidak menemukan siapa man, wahidan, pada seseorang, mimma, dari perkara dzukiro, yang disebutkan apa ma, fasyamu thalathati ayyamin, maka puasa 3 beberapa hari. Kalau misalkan tidak ada orang miskin yang diberi, nah, atau kita tidak punya, jadi kita sudah bersumpah, sudah berjanji, kemudian dilanggar, dan kita tahu mestinya bisa menebus ini, tapi kondisi kita memang nggak ada, atau kita tidak menemukan orang yang bisa dikasih. Nah, maka apa yang bisa dilakukan? Puasa 3 hari. Kafaratuhu, menjadi kafaroh atau penebus nyaman.
Wa dhahiruhu adapun jelasnya man itulah yushtarotu annahu pada sesungguhnya man itulah yushtarotu tidak disyaratkan apa at-tatabu'u mengikuti wa alaihi dan itu atas siyamu salasati ayam asy-Syafi'i adapun pendapat Imam Syafi'i. Zalika adapun perkara tersebut al-madhkuru yang telah disebutkan itu kafaratu aimanikum penebus janjimu idza halaftum apabila telah bersumpah engkau wahaniftum dan melanggar atau memecah engkau. Wahfadhu maka menjagalah engkau aimanakum pada janjimu antangkusu dengan untuknya memecah engkau pada aiman. Artinya kalau sudah bersumpah, sudah berjanji, jangan dipecahkan sendiri janjinya. Malam takun selagi tidak ada engkau ala fi'li birrin atas perbuatan yang baik au islahin atau mendamaikan bainan nasi di antara para manusia. Kama sebagaimana keterangan fi suratil Baqarati di dalam surat Al-Baqarah. Jadi maksudnya di sini bukan ada kadang-kadang sumpah atau janji yang boleh dilonggarkan karena memang di situ atas tujuan kemaslahatan, okay, atau atas tujuan mendamaikan. Jadi kalau misalkan sumpahnya ini justru maldorot, nah ini sumpahnya yang harus dipecah gitu, nggak boleh diterus-teruskan ya. Kadalika itu sebagaimana perkara tersebut, aimi selama artinya sebagaimana perkara yubayinu buyina yang telah dijelaskan lakum padamu apama perkara dzukira yang telah disebutkan apama. Yubayinu menjelaskan siapa Allahu Allah lakum padamu ayatihi pada ayat-ayatnya Allah la'allakum barangkali engkau itu tashkuruna menjadi orang-orang yang bersyukur hu pada ayat ala dzalika atas yubayyinullah tersebut. Jadi penjelasan mengenai janji, mengenai sumpah yang kita keluarkan sampai berhasil meyakinkan bahwa itu pasti ditepati, ternyata kita tidak sanggup. Terus kemudian ada kafarohnya. Ini adalah penjelasan yang luar biasa dari Allah dan mudah-mudahan kita disanggupkan untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Berikutnya, ya ayyuhalladzina Ladina wahai orang-orang amanu yang beriman siapa alladin innamal khomru sesungguhnya khomer minuman keras al muskiru yang memabukkan apa khomer alladhi yukhomiru yang merusak al akla pada akal wal maisiru dan berjudi al qimaru artinya taruhan wal angsobu dan membangun atau berkorban untuk berhala. Al asnamu artinya berkorban untuk berhala. Wal azlamu dan mengundi dengan anak panah. Bidahul istiqsami artinya undian. Itu rijeksun perilaku yang buruk. Khobithun artinya perilaku yang buruk. Mustaqdzarun mustaqdzarun yang menjijikkan. Min amali syaitani yaitu dari perbuatannya setan. Alladzi yuzayyinu yang menghiasi siapa setan hu pada amal ya Allah. Jadi ini loh ya, perilaku-perilaku tersebut adalah larangan keras bagi umat Islam. Maka jangan mendekati sedikit saja, jangan.
Hal ini juga yang kemudian menjadi fatwa sebagian ulama mengenai rokok, ya. Mengenai rokok. Jadi bagaimana hukumnya rokok? Ya karena secara ekonomi dan kesehatan ini banyak sekali berpengaruh, terutama dalam hal kesehatan, maka tidak heran banyak para ulama yang tidak sekedar memberikan hukum makruh tapi mengharamkan terhadap rokok. Karena di situ ada hal-hal yang memang madorot, tapi ada juga yang sebagian mengatakan makruh. Karena apa? Ya ini termasuk dari sesuatu yang membuat candu. Kalau nggak ngerokok nggak bisa. Nah itu. Dan apalagi ini memang merusak kesehatan. Jadi beda ya dengan misalkan minuman yang kita minum setiap hari, kayak misalkan air putih. Nah, orang harus minum air putih supaya meningkatkan konsentrasi, terus kemudian agar tidak dehidrasi untuk menjaga kesehatan. Nah, tapi ada jenis-jenis ritual atau makanan atau minuman atau kebiasaan seperti merokok ini yang dilakukan yang sifatnya sugestif. Nah, ini termasuk yang dimaksud oleh mufasir dikatakan yukhomirul akal. Jadi menciptakan ketergantungan akal yang sepertinya nggak perlu, tapi di situ tetap dilakukan. Jadi ya kalau bisa memang ngerokok itu jangan, karena secara ekonomi juga nggak baik, secara kesehatan juga nggak baik, gitu. Itu adalah perbuatan yang buruk. Apalagi kalau memang yang rokoknya di situ bukan sekedar nikotin ya, tapi sampai ganja seperti itu. Kemudian yang dilarang lagi adalah ansop, ya. Apa? Berkorban untuk berhala. Nah, jadi kayak memberikan sesajen pada berhala. Nah, ini tidak boleh. Seakan-akan itu sakral, seakan-akan itu adalah budaya. Nah, kita sebagai orang yang beriman tidak boleh melakukan itu. Jadi kalau misalkan sekedar berwisata ke Bali gitu ya, terus melihat orang-orang memberikan sesembahan di pura, di berhala-berhala, di patung-patung, jangan kita mengatakan bahwa itu benar. Di agama kita itu tidak dibenarkan. Benar ya menurut penganutnya. Kita jangan ikut-ikut membenarkan karena ada larangannya di dalam Al-Quran bahwa bandingan larangan menyembah berhala atau berkorban untuk berhala itu level keharamannya sama dengan keharaman minum khamr, sama dengan keharaman undian. Apa namanya? Bukan, jadi zaman jahiliyah itu dulu ada penentuan jodoh tapi tidak berdasarkan istiqoroh, ya. Jadi disyariatkannya istiqoroh itu karena pada zaman jahiliyah itu ada kebiasaan azlam. Azlam itu mengundi perjalanan. Jadi misalkan mau jalan nih untuk berniaga kemana. Nah itu tidak dengan istiqoroh, ya, tapi dengan melemparkan anak panah gitu. Nah pengundian seperti ini tidak boleh dilakukan. Ya maka termasuk apa namanya pilihan-pilihan penting di dalam hidup. Sebisa mungkin jangan memakai undian yang di situ tidak ada unsur ya petunjuk dari orang bijak, misalkan dari orang-orang alim, petunjuk dari para ulama, atau bahkan tidak istiqoroh di situ, tidak ada pertimbangan dari diri kita sendiri. Nah ini terus kemudian kita tidak mau mendengarkan diri sendiri, tapi justru mengundi nasib. Nah ini yang tidak boleh. Itu adalah rijes, perbuatan yang buruk, yang hina, dari perbuatan setan yang dihiasi oleh setan. Jadi seakan-akan itu indah, seakan-akan itu menyenangkan. Mabuk seakan-akan keren, rokok seakan-akan keren, kayak jengiyah, kayak apa namanya, kayak film yang lagi viral itu ya, gadis kretek, ikut-ikutan. Ini jangan, jangan. Kenapa? Karena kita termasuk mengikuti daripada anjuran dari Abuya bahwa merokok itu Abi termasuk orang yang mengharamkan. Ya kita ikuti itu karena memang maslahatnya untuk mengikuti fatwa tersebut lebih banyak daripada melanggarnya. Fajtanibu, maka menjauhilah engkau pada ma air rijsa, artinya pada perbuatan buruk al mu'abbaru yang ditakbirkan min hadhil asyai, dari perkara-perkara ini.
antaf'alu pada untuknya melakukan engkau hu pada rijes, la'allakum agar supaya engkau itu tuflihuna mendapatkan keberuntungan. Nah, jadi jauhi itu. Kalau kita ingin beruntung, jauhi hal-hal yang bersifat merugikan. Ini jelas ya, jelas. Jadi di akhir ayatnya dikaitkan dengan kata-kata keberuntungan, yang artinya kalau sesuai dengan ayat ini kita ikuti, insya Allah kita mendapatkan keberuntungan. Berikutnya Allah Ta'ala innama yuridu selanjutnya innama yuridu sesungguhnya menghendaki siapa asyaitonu syaitan ayyuki'a pada untuknya menjerumuskan siapa syaitan bainakum di antara dirimu al-adawata pada permusuhan wal baghdha'a dan kebencian fil khomri di dalam minum khomer, minum minuman keras, wal maisiri dan berjudi. Id ataitumu ketika mendatangi atau menjalankan engkau huma pada al-khomer wal maisir. 5 pada perkara yahsulu yang berhasil fihima di dalam khomer wal maisir min syarri dari keburukan wal fitani dan fitnah-fitnah. Wa yasudda dan menghalangi siapa setan kum padamu bil istishwali dengan menyibukkan bihima dengan khomer wal maisir ang zikrillahi dari berzikir kepada Allah wa anis sholati dan menghalang-halangi dari sholat. Karena jelas ketika seseorang dalam kondisi tidak melaksanakan sholat, ketika seseorang sudah ada ketergantungan terhadap sesuatu yang memabukkan dan berjudi, otomatis hilang nama Allah. Karena itu dilarang, Allah lakukan. Kita mengatakan iman, kita akan percaya kepada Allah, katakan ya percaya kepada Allah, tapi kita meningkat apa yang diucapkan dalam hal ini larangan khomer wal maisir secara otomatis tanpa jeda dan di situ merasa kecanduan. Inilah yang dimaksud oleh mufasir bil istighol bihima. Nah, menghalang-halangi seseorang dari zikrullah, menghalang-halangi seseorang dari sholat, bisa terhalangi karena otomatis sibuk. Orang punya kebiasaan mabuk akan selalu meluangkan waktu untuk lagi berjudi, sudah lebih parah lagi, nggak bisa berhenti, tombok terus gitu. Mengkhususkan pada yasuddakum bidzikri dengan zikir ta'ziman karena terhadap zikir. Oh, itu ya dibukan akhirat ya, itu dibukan karena Allah mengagungkan zikir ya. Di dalam sholat itu kan isinya juga zikrullah. Fal antum maka tidak ada itu mau berhenti engkau an ityanihima dari melakukan dari kebiasaan khomer wal maisir. Ai intahu artinya hendaknya menjauhilah engkau pada khomer wal maisir. Wa ati'u Allah wa ati'ur rasul